Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Keluarga besar almarhum almarhumah Ibu Gobi Jin yang saya hormati, peringatan 1 tahun secara umum disebut dengan haul. Ya, haul pertama ini. Di saat kita haul, yang pada umumnya yang kita lihat di masyarakat itu mereka ada ceramah, ada doa di dekat atau di sebelahnya makam, ya, di makam-makam itu. Nah, kalau kita umat Buddha karena tidak dimakamkan, ya di abunya, itu haul. Apa tujuan dari haul itu? Mengenang keteladanan dari yang meninggal itu. Kalau orang tua, kita ya keteladanan dari orang tua itu, ya, contoh-contoh pengorbanan dan kasih sayang yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Tadi lewat ajaran Sang Buddha bersama-sama sudah kita dengar tentang pengorbanan dan kasih sayang dari seorang ibu, seorang mama yang pernah diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian juga di saat haul, di samping kita mengenang keteladanan dari orang tua kita, mengingat orang tua kita, ya, di masa-masa bersama dengan kita. Kemudian yang keempat tujuannya adalah religi wisata, religius, ya, banyak tempat-tempat religi-religi yang sengaja didatangi oleh para umat-umat yang terinspirasi, ya, hidupnya untuk meladani tokoh-tokoh tertentu. Itu disebut dengan haul. Kalau orang tua kita, ya tentunya orang tua kita. Bapak Ibu saudara sekarang yang saya hormati, banyak sekali saji-sajian makanan yang dipersembahkan atas nama keluarga untuk persembahan almarhumah di altar ini. Ada makan-makanan buah, ada kue-kue ini, sehingga menimbulkan kelegaan. Sekalipun kue buah ini juga tetap juga jumlahnya, kemudian besarnya, sampai habis nanti kebaktian juga tidak ada yang tetel. Tapi ada juga satu keyakinan, nanti rasanya sudah berubah, jadi anyep semua katanya. Ada kemungkinan, ya, anyep itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, saya perciki 2 kali pakai air, ya, saya kopio itu air 2 kali kan pasti anyep, ya itu. Yang kedua, ada keyakinan diserap oleh arwah yang kita doakan, saripatinya itu diserap. Saya sering membuat, ya, ujian mereka-mereka yang non Buddhis, tapi makanan dari sini ditaruh di dapur, ya, di dapur kebetulan itu agama lain. Bu, gimana rasanya apelnya? Ini biasanya apel itu biasanya manis, ini kok anyep. Ternyata di beberapa tempat itu hampir sama jawabannya, kok apelnya kok anyep gitu. Dalam hati apa itu pengaruh betul dari meja sembahyang leluhur gitu. Tapi dari altar Buddha kok tetap manis, ya. Di altar-altar yang lain para suci kok tetap manis, kalau di meja leluhur itu kok rasanya berubah. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau di altar-altar leluhur bekasnya itu cepat membusuk. Ya, nasi sayur itu tidak sampai sore sudah membusuk, ya, itu, ya, ada kepercayaan seperti itu. Namun Bapak Ibu, bagi umat Buddha, semangat dari umat Buddha itu bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dimakan, ya. Ini sebagai alat, sebagai sarana menyenangkan hati arwah. Saya sekalipun sudah setahun, anak-anakku tetap memperhatikan dengan memberi sajian makanan-makanan, dengan simpatik kasihan dari anak kepada orang tuanya yang telah tiada, itu membentuk kondisi bahagia dari arwah, kondisi bahagia yang dimiliki, yang diciptakan oleh dirinya sendiri atas dorongan dan rangsangan dari yang hidup inilah yang membantu seseorang untuk telahnya di alam bahagia, kebajikan dirinya sendiri. Jadi istilah pelimpahan jasa sebetulnya
itu bukan kebaikan-kebaikan dari Bapak Ibu berpindah tangan ke arwah yang kita doakan, itu tidak demikian, tidak ada perpindahan. Yang 10 juga tetap 10 kebajikan Bapak Ibu, tidak berpindah jadi 9 atau jadi 8, tidak. Rasa bahagia karena diperhatikan itulah yang disebut dengan pelimpahan jasa. Jadi berbeda dengan pemindahan atau pelimpahan dalam kata-kata umum. Ya, di kata-kata umum itu ada pelimpahan, ya. Ya, misalnya saja di dunia pengadilan, surat-suratnya sudah dilimpahkan, ada sesuatu yang berpindah. Namun di dalam hal ini, dalam hal pelimpahan jasa tidak ada sesuatu yang berpindah. Ya, merangsang, mengkondisikan arwah itu memiliki bahagia karena merasa diperhatikan. Merasa diperhatikan itulah yang akan menimbulkan simpatik, yang menimbulkan rasa bahagia dari arwah, yang memungkinkan untuk terlahir di alam-alam bahagia. Itu istilah pelimpahan jasa di dalam Buddhis. Bapak Ibu, seseorang yang saya hormati, sudah menjadi tujuan setiap orang itu mempunyai umur panjang. Di kalangan umat Buddha yang dipentingkan bukan umur panjangnya sebetulnya, kualitas kehidupan yang dijalankan, yang dijalani selama hidup ini. Banyak orang yang berdoa di saat ulang tahun panjang umur, panjang umur. Namun pernahkah kita merenungkan berapa banyak umur yang kita pakai untuk menambah kebaikan-kebaikan? Bukankah kita mempunyai umur panjang lebih banyak kesia-siaan? Ya, maka dari itu Bapak Ibu saudara sekalian, marilah membentuk kualitas kehidupan yang lebih baik dengan umur yang kita punyai ini. Di kalangan umat Buddha ada sebuah teori yang mengatakan umur panjang itu bukan kebetulan, namun berdasarkan sebab akibat yang mendahului. Diharapkan dengan umur panjang, waktu kita menambah kebaikan itu lebih panjang pula. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu berumur panjang, ya. Yang pertama, orang itu menghargai kehidupan. Kalau saat ini di wihara-wihara sering ada fangsen, baik itu langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung misalnya saja di saat ada acara fangsen, kita berdana fangsen, kita ambil ya sebagian dari rezeki kita untuk kehidupan makhluk hidup biar berumur panjang. Makhluk-makhluk yang dalam keadaan terancam jiwanya, alangkah bahagianya dengan dana yang kita miliki, mereka bisa berusia panjang. Efek dari fungsi itu apa? Salah satunya kita pun akan memperoleh umur yang panjang, ya. Itu. Kemudian yang kedua, orang itu suka berdana makanan, ya. Ada fakir miskin, anak-anak telantar, ya. Itu kita siap sedia untuk membagi makanan yang kita peroleh. Kebanyakan orang berpikir kan untuk mendapat, ya. Ini berpikir terbalik, untuk memberikan, untuk membagi, ya. Sebab kalau untuk mendapatkan itu tuh menuruti keserakahan, tidak ada selesainya kita. Jauh lebih bahagia orang itu kalau memberi. Ada sebuah survei, ya, mahasiswa-mahasiswi, ya, disurvei. Perasaan apa yang ditimbulkan ketika kamu melakukan yang pertama, kegiatan yang bermakna sosial dan kegiatan yang bermakna untuk mendapatkan. Dia melakukan kegiatan-kegiatan bermakna sosial, memberi perhatian kepada orang lain, menyeberangkan orang lain yang bermakna sosial, memberi, dan suruh mencatat perasaan apa yang didapatkan. Dengan kegiatan-kegiatan yang etikatnya itu untuk mendapatkan. Ternyata kesimpulannya, orang itu akan jauh lebih bahagia apabila dalam kehidupannya itu selalu ingin memberi. Itu jauh lebih bahagia, lebih lama, ya, prosesnya itu. Kemudian yang kedua, seseorang berusia panjang bisa dipengaruhi oleh faktor doa. Loh, apa mungkin doa itu? Ya, ini ada satu riwayat di masa kehidupan Sang Buddha, ada anak kecil yang diprediksi, yang diramal usianya 7 hari. Nah,
Orang tuanya ragu juga, ya. Kemudian orang tuanya bertanya kepada Sang Buddha, apakah betul peramal itu Sang Buddha? Anak saya berusia 7 hari, betul. Apakah ada cara Sang Buddha agar anak saya bisa lewat, bisa lebih panjang dari 7 hari? Ada. Kamu mengundang para biku, dan selama mengundang para biku untuk berdoa, untuk manjatkan doa-doa sekian lama. Kemudian Sang Buddha memprediksi lagi bahwa usia anakmu akan berusia 120 tahun. Dibacakan doa selama 7 hari 7 malam. Silakan mencoba kalau ada biku yang mau. Ya, biasanya banyak yang tidak mau ya, selama 7 hari 7 malam. Kepanjangan ya. Kapan hari pernah 49 hari saya itu sampai meniren ya. Yang bacanya baik saja guru terus ya gitu. Jadi doa itu jangan sepelekan, doa juga akan berefek positif bagi seseorang ya, salah satunya itu. Kemudian yang kedua, dalam teori agama lain itu saya pernah mendengarkan, orang yang suka membesuk orang-orang sakit itu akan memperoleh umur panjang ya. Jadi ada seseorang itu mau didatangi malaikat penyabut nyawa, datang ke rumahnya. Setelah didatangi, ternyata di rumahnya kosong. Orang ini sedang membesuk orang sakit di tempat lain. Kalau misalnya jemputnya itu di Amerika gitu, akan lumayan gitu ya, lebih jauh, lebih lama lagi lah gitu. Kesimpulannya, orang yang memberi harapan hidup untuk usia panjang, dia pun akan memperoleh usia panjang. Orang sakit kan tidak meden-medeni kebanyakan, sabar ya, diminum terus obatnya, memberi harapan hidup seseorang. Demikian pula efek positifnya bagi kita pun juga akan memperoleh umur yang panjang karena sering memberi harapan orang lain untuk memperoleh umur yang panjang ya. Kemudian yang berikutnya, suka berdana obat. Ya, ini juga akan memperoleh kualitas kehidupan umur panjang. Jadi obat apapun itu juga dengan harapan penyakitnya reda, penyakitnya hilang, orang itu memperoleh umur yang panjang. Itulah dhamma ajaran Sang Buddha yang sempat dicatat dalam kitab suci, yang jadikan rujukan bagi segenap umat Buddha bagaimana kita memperoleh umur yang panjang. Dan setelah memperoleh umur yang panjang, hidup kita diisi dengan kebajikan-kebajikan. Dengan kebajikan telah sebagai bekal kehidupan kita menghadapi kematian nanti. Semoga dengan selesainya pelaksanaan peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Go Bikjin, benar-benar keluarga merasa puas dan lega karena telah menunaikan kewajiban keluarga berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Sadu, sadu, sadu.